Bank-bank Iran runtuh hari ini karena penguncian oleh Ayatollah telah menyebabkan depresi nasional. Orang-orang Iran tidak lagi mempercayai sistem tempat mereka hidup. Kepanikan finansial ini bersifat eksistensial. Warga menarik uang dari bank dalam jumlah rekor, memaksa rezim untuk menerapkan kontrol yang sangat ketat. Ini sedang berubah menjadi revolusi Iran 20. Karena ketika orang kehilangan kepercayaan pada bank-bank negara, mereka telah kehilangan kepercayaan pada negara itu sendiri. Jika sejarah jadi panduan, beginilah rezim-rezim runtuh tadi malam. Bank milik negara terbesar di Iran, Bank Mali, dilaporkan telah menangguhkan semua penarikan tunai setelah terjadi rush bank selama aksi protes. Ini menunjukkan ketidakstabilan keuangan yang signifikan dan potensi krisis kepercayaan di sektor perbankan negara tersebut. Orang-orang tidak percaya pemerintah akan melindungi uang mereka, itulah sebabnya mereka ingin menariknya. Dan pemerintah berkata, tidak boleh. Mari kita mundur sejenak untuk memahami asal mula situasi ini. Protes ini bukan bermula dari politik, melainkan karena rakyat Iran kesulitan hidup. Harga-harga naik 10-20 setiap bulan, bukan setiap tahun, tapi setiap bulan. Beras, telur, minyak goreng, obat-obatan, semuanya semakin mahal, sementara upah tetap tidak naik. Orang Iran rata-rata melihat hidupnya semakin sulit secara langsung, tanpa tahu kapan akan berakhir. Lalu rezim malah membuatnya semakin parah, jauh lebih parah. Inilah yang dilakukan pemerintah. Mereka mendevaluasi mata uang Iran, rial Iran, dan mereka melakukan ini dengan sengaja. Jadi muncul pertanyaan, mengapa pemerintah sengaja menghancurkan nilai mata uangnya sendiri? Nah, jawabannya ada pada para elit korup. Para elit yang menjalankan rezim ini. Mereka memperoleh uang dari ekspor minyak yang dijual dalam dolar. Saat mereka mendevaluasi rial, setiap dolar yang didapat bisa membeli 2 kali lebih banyak rial. Biar saya permudah, sebelum devaluasi 1 dolar setara dengan 700.000 rial. Setelahnya, 14 juta rial. Rezim langsung melipat gandakan uang dalam semalam, membuat para mullah, garda revolusi, dan semua yang terhubung dengan ekspor minyak jadi lebih kaya. Tapi rakyat Iran biasa, mereka justru terpuruk. Karena semua yang mereka beli, beras, gandum, obat, pakaian, asalnya dari luar negeri. Dan sekarang, semuanya jadi 2 kali lipat lebih mahal untuk diimpor, yang berarti harganya juga jadi 2 kali lipat lebih mahal untuk dibeli. Tabungan rakyat menjadi tidak berharga, supaya rezim bisa memperkaya diri. Itu bukan kebijakan ekonomi, itu pencurian. Lebih parah lagi, uang tambahan yang didapat rezim itu sebenarnya tidak diberikan kepada rakyat. Uang itu diberikan kepada Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Warga Iran kelaparan supaya Ayatollah bisa mendanai perang proksi di seluruh Timur Tengah. Rak toko di Iran penuh produk tapi tak ada pembeli karena krisis ekonomi terburuk dalam beberapa tahun. Warga tak punya uang. 1 liter minyak goreng dulu harganya 790.000 rial, sekarang jadi 185 juta. Seperti yang diumumkan pemerintah, harga barang-barang lain akan naik antara 50 hingga 100%, barang-barang semakin mahal. Biaya semua layanan akan naik. Kenaikan harga ini akan berdampak pada aspek lain kehidupan masyarakat. Orang-orang Iran turun ke jalan pada akhir bulan lalu ketika rial anjlok menjadi 14 juta terhadap dolar Amerika Serikat. Karena inflasi tinggi, rial turun 60% terhadap dolar Amerika Serikat musim panas ini. Sambil memperingatkan konsekuensi berat bagi para perusuh, otoritas Iran telah berjuang untuk menopang ekonomi yang runtuh, baru-baru ini mengakhiri kurs subsidi untuk importir yang dimaksudkan untuk menekan harga produk-produk penting demi membayar langsung kepada rakyat Iran. Kami tidak menggaham subsidi, sebaliknya kami mulai menyetorkan subsidi ke rekening bank semua penduduk. Selamat datang. Jumlahnya sekitar 7 dolar seharusnya cukup untuk membeli sekitar 100 butir telur dan beberapa kilo beras atau ayam dengan harga saat ini. Meski membantu warga termiskin di Iran, perubahan kebijakan ini diperkirakan akan mendorong harga makin tinggi. Saya rasa mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menahan laju inflasi. Jadi mereka berkata, mari kita beri masyarakat 1 juta toman supaya kita bisa sedikit meredam tekanan untuk menahannya. Maksud saya ini seperti obat pereda nyeri sementara saja. Lihat saja kenaikan harga-harganya. Hanya dalam 10 hari pertama tahun ini, minyak goreng naik 133%. Itu lebih dari 2 kali lipat
hanya dalam 10 hari. Hal serupa terjadi pada 10 ayam, naik 70%, beras 30%, dan daging 16%. Pemerintah secara terbuka mengakui situasinya akan memburuk. Jika itu saja yang mereka sampaikan, bayangkan apa yang disembunyikan. Inilah alasan tepat mengapa protes dimulai pada 28 Desember. Dan coba tebak, pemerintah rela membiarkan ini terjadi. Mereka senang saat orang memprotes ekonomi, bahkan mengakui kesalahan. Presiden Iran pun secara terbuka menyatakan mereka telah salah. Silakan dengarkan. Siapa yang harus disalahkan atas situasi saat ini? Masyarakat, karyawan, dan mahasiswa tidak bisa disalahkan atas situasi ini. Saya dan kita yang harus disalahkan. Kita harus meningkatkan kinerja. Jika rakyat tidak puas, kita yang harus disalahkan, bukan Amerika atau siapapun. Ayo kita ke sana sekarang. Katakan kita mencintai imam kita dan apa yang kita katakan. Jangan salahkan Amerika atau siapapun. Kitalah yang harus melayani dengan baik agar rakyat puas dengan kita. Kitalah yang harus mengelola sumber daya dengan benar. Kita harus berusaha dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Kesalahan ada pada saya, kesalahan ada pada kita, mahasiswa itu, pekerja itu, orang-orang itu. Mereka tidak bersalah, oleh karena itu kita harus memperbaiki pekerjaan kita. Dan juga, seperti yang kalian tahu, YouTube tidak suka dengan video-video yang memberikan pembaruan tentang aksi protes. Jadi kalau kalian bisa mendukung kami dengan menekan tombol subscribe di bawah, itu sangat berarti bagi kami. Tapi kemudian, protesnya justru semakin besar, jauh lebih besar, dan perlahan-lahan orang-orang mulai meneriakkan tuntutan untuk menggulingkan rezim. Mereka mulai meneriakkan mati bagi diktator Khamenei. Ayatollah tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Itulah mengapa Ayatollah mematikan internet untuk menghentikan protes. Ini adalah langkah standar, memutus komunikasi lalu mulai melakukan penindakan, tapi kali ini ada efek samping yang tidak dia duga. Orang panik saat tak bisa akses rekening bank atau gunakan kartu kredit, debit online, dan khawatir uang mereka aman atau tidak. Itu artinya mereka buru-buru ke bank untuk menarik uang tunai sebanyak mungkin, bukan hanya orang biasa. Inilah yang seharusnya membuat rezim takut. Laporan menunjukkan bahwa para elit menarik jutaan. Orang dalam, yaitu mereka yang benar-benar tahu seberapa parah situasinya, sedang menguras rekening mereka dan memindahkan uang ke luar negeri. Mereka memohon visa di negara-negara Eropa. Laporan kredibel menunjukkan orang dalam rezim mencari visa untuk kabur dari percepatan pelarian modal. Kami bahkan memiliki beberapa nama mereka. Keluarga ketua parlemen Iran telah mengajukan permohonan visa Prancis untuk melarikan diri dari Iran. Pria ini adalah arsitek di balik Korbankan Anakmu untuk revolusi saat perang Iran-Irak 1980-an. Dia juga yang menuntut Khamenei untuk menumpas protes mahasiswa pada tahun 1989 dan sekarang dia berusaha untuk keluar. Ketika para pelaku sistem mulai menyiapkan strategi keluar, itu sudah menunjukkan segalanya yang perlu Anda ketahui. Saya ingin mengajak Anda kembali ke 1979 saat situasi serupa terjadi di Iran terhadap Shah. Saat itu, minyak sangat penting. 90% pendapatan ekspor Iran berasal dari minyak, 60% pendapatan pemerintah berasal dari minyak. Seluruh ekonomi Iran berjalan dengan minyak. Itulah sebabnya, ketika para pekerja minyak mogok kerja selama revolusi, itu bukan sekadar simbolis. Shah kehilangan legitimasi, kehabisan uang, pemerintahan lumpuh, dan militer tak bisa dibayar. Apa yang dilakukan elit Iran saat itu? Sama seperti sekarang? Mereka menarik uang mereka dari bank-bank Iran dan memindahkannya ke London, ke Jenewa, dan ke New York. Mereka melihat tanda jelas lalu kabur. Maaf, saya harus menyelipkan lelucon itu. Namun, bank asing membekukan jalur kredit, bisnis berhenti setor, dan sistem keuangan macet total. Begitu itu terjadi, Shah pun tamat, Republik Islam naik ke tampuk kekuasaan karena keruntuhan finansial. Dan sekarang mereka mungkin akan tumbang dengan cara yang sama. Inilah yang membuat rush bank sangat mematikan, karena mereka adalah ramalan yang terwujud sendiri. Jika orang-orang percaya sebuah bank akan kolaps, mereka buru-buru menarik uang mereka, dan ketika semua orang menarik uang mereka secara bersamaan,
bank itu benar-benar kolaps. Bahkan jika sebelumnya bank itu sehat, ini murni soal psikologi, ketakutan menciptakan hal yang paling ditakuti orang-orang. Itu berarti begitu spiral itu dimulai, hampir mustahil untuk dihentikan. Pidato pemerintah, langkah darurat, atau tindakan keras tak bisa mengembalikan kepercayaan yang hilang. Saat sistem keuangan membeku, segalanya ikut terhenti. Bisnis tidak bisa membayar pemasok, pemberi kerja tidak bisa membayar pekerja, dan yang paling penting bagi Ayatollah, militer tidak bisa dibayar. Dinamika serupa terjadi di Suriah tahun lalu, saat Assad tak mampu membayar pasukannya, sehingga mereka berhenti berjuang. Prajurit tak mau mati jika gaji tak pernah dibayar. Rezim runtuh hanya dalam hitungan hari, bukan karena para pemberontak lebih kuat, tetapi karena tentara tidak punya alasan lagi untuk terus berjuang. Inilah skenario yang membuat Ayatollah sulit tidur malam. Pasukan Iran tidak setia pada ideologi. Mereka setia pada sistem yang membayar, memberi kekuasaan, membiarkan bisnis, menyelundupkan barang, dan hidup seperti raja. Begitu sistem itu tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, kesetiaan mereka langsung lenyap. Inilah sebabnya pasukan rezim sebenarnya berkeliling dengan pengeras suara, meminta orang-orang untuk tetap menjalankan bisnis seperti biasa. Mereka meminta para pemilik usaha membuka kembali bazar atau toko mereka. Silakan dengarkan. Untuk mendukung perjuangan revolusi Islam, kami meminta para pedagang dan pemilik usaha untuk segera membuka kembali bazar secepat mungkin. Dengan begitu, mereka mengubah harapan musuh revolusi jadi putus asa. Tapi, tahu siapa lagi yang paham pelajaran dari revolusi 1979? Putra mantan Syah Iran, Raja Pahlavi, dia telah menjadi sosok penting dalam revolusi yang sedang berlangsung di dalam Iran ini. Dan sekarang dia menyerukan kepada semua orang. Sekarang dia menyerukan kepada para pengunjuk rasa untuk pada dasarnya turun ke jalan, mengambil alih pusat kota, dan memutus jalur keuangan bagi rezim. Itulah kata-kata persis darinya. Dia mencoba mengejar uang karena untuk memenangkan perang, kamu butuh 3 hal. Uang, uang, uang. Dengarkan ini. Atas respons tegas Anda pada panggilan pertama, saya yakinin bahwa dengan membuat kehadiran kita di jalan lebih terarah dan sekaligus memutus jalur keuangan, kita akan sepenuhnya membuat Republik Islam dan aparat represinya yang sudah usang dan rapuh bertekuk lutut. Terkait hal ini, saya mengundang para pekerja dan karyawan di sektor-sektor kunci perekonomian, khususnya transportasi, minyak, gas, dan energi, untuk memulai aksi mogok nasional. Saya juga meminta kalian semua untuk turun ke jalan hari ini dan besok, Sabtu dan Minggu 20 dan 21 Januari kali ini mulai pukul 18.00, dengan bendera, gambar, dan simbol-simbol nasional. Klaim ruang publik sebagai milikmu. Tujuan kita bukan lagi sekadar turun ke jalan. Tujuannya adalah bersiap untuk merebut pusat kota dan mempertahankannya. آمادگی برای تسخیر مراکز شهبا. Sekarang, disinilah saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang baru saja saya lihat di kolom komentar kemarin. Di mana orang-orang bertanya, apakah rezim Islam benar-benar memiliki dukungan di dalam Iran? Sayangnya, jawabannya ya. Mereka memang punya dukungan meski sangat kecil dibanding total populasi. Namun perlu diingat, Iran memiliki 92 juta penduduk. Jadi jika hanya 10% yang mendukung rezim Islam, tetap ada 9 juta orang. Tentu saja, saya tidak bilang 10% orang Iran mendukung rezim itu. Kita juga tidak punya data pasti atau jajak pendapat. Intinya, meski hanya sebagian kecil rakyat Iran mendukung rezim, itu tetap sangat berarti. Karena kita harus ingat, pemerintah memiliki senjata, mereka punya senapan mesin, mereka punya pistol, dan mereka punya alat berat. Inilah alasan mengapa mereka mampu menumpas aksi protes di masa lalu. Mereka punya uang, senjata, dan didukung sebagian kecil orang yang diuntungkan oleh sistem itu. Hanya waktu yang akan menjawab apa yang akan terjadi pada revolusi ini, tapi kami akan terus mengikutinya di Business Basics. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Nama saya Sam, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia
atau tentara Rusia di video tersebut. YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan. Dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba dihadapi oleh orang-orang Ukraina untuk bertahan hidup. Kami percaya penting meliput hal ini, jadi kami luncurkan platform sendiri, Basics Insider, yang kami bangun dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami juga tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan begitu, kami tak perlu menyensor diri karena pengiklan tak suka liputan kami. Situs ini didanai lewat dukungan Anda, bukan iklan. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.